Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Setelah selesai, beri salam. Kelas C yang berapa sih? Siku sakit sikat. Nanti kalau saya bilang siku, kalian pegang siku kalian. Boleh. Kalau sakit pegang perut. Nanti kalau sikat sebut-sebutan ambil kulitnya yang dikejar. Bawa. Ada ya hukuman Pak. Hukuman. Ya setelah kalian sama teman-teman kalian nggak usah bawa. Udah. Oke, sama siku. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sikat. Siku sakit, siku sakit, sakit, sikat. Siku, siku, siku sakit, siku sakit, sakit. Sikat. Sakit, sakit, siku, siku, sakit, siku, sakit, siku, sakit. Siku sakit, sakit, siku sakit, siku sikat. Siku, siku sakit, siku, siku sikat. Pertolongan pertama terus Indonesia. B-nya 3 pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan di sekolah. Contoh mengapa penting? Karena sering terjadi di sekolah tanpa diduga. Satu, luka ya diobati. Kedua,
menyebabkan kepanikan, juga kesalahan penanganan yang dilakukan oleh penolong justru akan menyebabkan cedera yang lebih berat. Terus ada luka pertama, luka sobek. Ada yang tahu cara menanganinya kalau luka sobek? Jahit terus apa? Dia apa? Yang pertama bisa kita bersihkan dulu sih kalau ada kotoran. Terus kalau parah bisa dokter bisa jahit. Yang kedua, luka bakar. Ada yang pernah luka bakar? Gimana penanganannya pertama? Apa? Terus gimana? Pakai odol. Udah. Dinamis. Yang ketiga ada prinsip penanganan luka. Pertama, kita kalau kena luka jangan panik, ya tenang aja. Nah, keempat, bisa dijahit kalau memang lukanya parah. Yang kelima, bisa pakai obat-obatan, pakai betadine misalnya, dan obat-obatan. Terus penanganannya, ketika kena luka, bersihkan luka dengan antiseptik seperti alkohol, borometer, atau air bersih yang mengalir. Yang kedua, tutup luka dengan kain bersih, kain kasa, plester, jangan dengan kapas atau kain bulu. Juga lakukan balut tekan jika penanganannya besar. Yang keempat, jika hanya lecet, biarkan terbuka untuk proses pengeningan luka. Yang kelima, periksa luka, adakah benda asing kayak misal pecahan beli, ya bila ada dikeluarkan dulu, ya lukanya infeksi ya. Yang keenam, evakuasi korban jika ke pusat kesehatan, ke rumah sakit atau ke dokter. Ketujuh, bila sudah ada pembuahan darah pada suatu luka, berarti luka mulai mengebuk. Pembuahan ini tidak boleh dibuang. Jika dibuang, maka luka akan berdarah. Terus, jika lukanya kecil, darahnya banyak, tekan luka 10 menit, biarkan suatu apapun pada luka. Contohnya dari kita terkena paku, lukanya kan kecil, bisa ditekan sampai 10 menit, biarkan suatu, jangan berikan apapun biar darahnya berhenti. Yang pertama, tubuh mempunyai sistem sendiri untuk menyembuhkan luka. Dua, kulit akan berganti setiap 2 hari atau 1 bulan sekali. Tiga, ada pemberian olesan
benda lain pada luka akan menyulitkan serta membersihkan, mengganggu kesembuhan dan potensi menyebabkan infeksi. Selanjutnya ada infeksi luka. Penyebabnya benda yang ditabur atau dioleskan luka. Terus dua, luka yang tidak dibersihkan. Tiga, gangguan tubuh. Luka bakar, belum bersih air timbul karena dioleskan suatu, tapi tergantung derajat kedalaman luka. Luka dengan air dingin bertujuan agar panas tidak mencapai lapisan kulit yang lebih dalam. Ini contoh kalau kita terkena luka bakar. Kalau kita direndam pakai air dingin, tujuannya agar panas tidak mencapai ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Kalau direndam pakai air dingin, bisa lebih dalam lagi lukanya. Ada yang mau tanya? Ada penanganan luka bakar. Yang pertama, cuci dengan air dingin yang mengalir, pakai air dingin. Yang kedua, bisa beri apapun pada luka, seperti pakai mentega, minyak, pakai odol juga bisa. Juga beri sarung luka bakar jika ada punya pakai sarung bakar. Keempat, jangan pecahkan gelembung air. Ini biasanya kan kalau kena luka bakar ada gelembungnya kan, jangan dipecahkan di sini kan. Kelima, jika nyerinya mengganggu, bisa langsung konsultasi ke dokter. Ini ada mimisan. Ada yang pernah mimisan? Coba. Ini biasanya jadi karena pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung karena suhu terlalu panas, cuaca panas. Bisa juga pas cuaca dingin atau kelelahan, kena benturan juga bisa. Ini ada penanganan mimisan. Yang pertama, tenangkan penderita, jangan malah ditakuti, suruh santai juga. Yang kedua, penderita diminta menekan sting. Salah. Menekan hidung atau masukkan tampon menggunakan kain bersih atau basah, bisa dimasukkan kain ke yang ketiga, bisa kompres dengan es pada hidung bagian luar, bisa dikompres bagian luarnya, jangan dimasukkan. Yang keempat, penderita diminta bernapas lewat mulut. Yang kelima, bisa bersihkan hidung luar dari darah. Keenam, jika tekanan tampon setiap 5-10 menit, jika masih keluar, ulangi tindakan pertolongan pertama sambil menghubungi dokter atau para medis. Ini ada pingsan. Ada yang tahu pingsan? Apa yang ada yang pernah pingsan? Gimana? Jelas. Pasaran. Pernah? Apa? Pingsan adalah
hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan oksigen atau lapar, atau biasanya kalau upacara bisa sarapan tidak bisa, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dehidrasi atau kekurangan air minum. Cara gejala pingsan yang pertama, penderita tidak mau dibangun apabila dipanggil bakal jawab. Kedua, tidak ada reaksi terhadap sangat misal diterbit goyang-goyang. Tiga, biasanya penderita terbalik dengan tidak bergerak. Kalau terkadang penderita sangat bisa. Ini ada yang harus dilakukan saat pingsan. Pertama, pindahkan pasien ke tempat aman, jangan dibiarkan. Dua, cek kesadaran. Jika pasien tidak sadar, jangan lakukan apapun melalui mulut. Jika pasien bisa biasa bicara, tanya keluhan, penyebabnya gimana, sarapan atau bisa cek tanda kesadaran, bisa buka matanya, mampu menyebutkan nama sendiri. Terus ada sleo. Sleo adalah gejala berupa penegangan atau robekan pada otot, tendon atau ligamen. Biasanya disebabkan karena olahraga atau kegiatan fisik yang terlalu berat. Ada yang tahu cara penanganannya? Diurut gimana? Diurut. Sebelum diurut, ya dipakai es. Biasanya bisa dikompres pakai es, terus bisa diurut. Ada yang mau tanya tentang materi ini? Bapak tanya-tanya. Barangkali ada yang masih bingung, bisa tanya.
diri rusak. Maaf. Kita akhiri pembelajaran tadi ini. Alhamdulillah kita berjalan dulu. Mulai. Doa selesai. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.